Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Syajidin, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2024. Saya mengajar di Sekolah SDN Teluk Buyung 2, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS dengan materi proses fotosintesis dan kaitannya dengan makhluk hidup lainnya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini? Semangat? Nah, untuk sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Giliran siapa sekarang berdoa? Bisa, silakan maju ke depan. Doanya harus dengan khusyuk. Doanya harus dengan baik ya. Silakan bisa bikin doa. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Disalam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak mau mengecek dulu kehadiran kalian ya. Hari ini siapa saja yang sudah masuk? Jamal, kemudian Iki, selanjutnya siapa lagi? Udah, nggak ada lagi? Jamal kemana Jamal? Oh, berhasil. Kalau Iki? Siangan. Bangunnya jam berapa emang siangan? Jam 9. Waduh. Ini mah kayak begadang ya malamnya ya? Nggak boleh ya, nggak boleh tidur terlalu malam. Biar tidak kesiangan sekolahnya. Dan bagusnya itu tidur jam 9 udah mulai tidur ya. Jangan tidurnya lewat dari jam 9, nanti pagi-pagi sekolah kesiangan. Dia masih ngantuk ya. Jadi belajarnya juga kurang semangat ya. Akhirnya kan gini nih keadaannya sekolah ya. Tuh. Baik, sebelum memulai, coba kita tepuk semangat dulu biar kita refresh, oke? Ya. Tepuk semangat. Ya, untuk selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Ya. Coba kalian tahu nggak tumbuhan? Bagaimana sih tumbuhan itu mencari makan? Tahu nggak? Kira-kira bagaimana tumbuhan itu mencari makannya bagaimana? Sama nggak dengan manusia? Kalian tahu nggak prosesnya? Tahu. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua adalah, apa sih perbedaan antara tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Perbedaan. Mungkin kalau dari segi bentuk gampang ya. Benar nggak? Coba kira-kira apa ya? Ada tahu nggak perbedaannya? Antara tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Kalau dari segi bentuk dulu kan, bentuknya kalau tumbuhan bagaimana? Tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya, misalkan dengan ayam misalkan, pohon pisang dengan ayam bedanya gimana? Kakinya bisa jalan gitu ya. Iya, tumbuhan tidak. Nah, itu dari segi bentuk ataupun istilahnya dari segi fisik ya. Nah, sekarang kalau misalkan dari segi makannya, kamu udah tahu kan cara makan ayam gitu ya, cara makan kucing, cara makan manusia, ya kan? Sementara itu tumbuhan bagaimana cara makannya?
sangat penting di muka bumi ya, karena fotosintesis itu adalah suatu proses yang akan menunjang kehidupan lainnya yang ada di muka bumi. Jadi nanti kalian diharapkan mampu menyebutkan ya dan menjelaskan kebutuhan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kebutuhan tumbuhan itu untuk proses fotosintesis dia memerlukan apa saja ya. Kemudian nanti hasil dari fotosintesis itu apa sih manfaatnya bagi lingkungan, karena nanti hasil dari fotosintesis akan ada manfaatnya bagi lingkungan ya, seperti itu. Nah, baiklah, kita langsung memulai saja pembelajarannya. Kalian saksikan video yang akan Bapak putar di depan Bapak ini. Siap menyaksikan? Siap. Fokus. Perhatikan. Oke, kita mulai saja ya. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, atau pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Dalam proses tersebut, tumbuhan itu akan menyerap yang namanya cahaya matahari. Setelah menyerap cahaya sinar matahari, tumbuhan juga untuk proses fotosintesis dia itu memerlukan yang namanya gas karbon dioksida ya. Setelah gas karbon dioksida, kemudian dia itu akan menyerap air dan mineral ya. Ketiga bahan tersebut adalah bahan utama bagi tumbuhan untuk mengolah atau memasak makanannya. Olahlah di dalam tubuhnya dimasak sehingga jadilah makanannya, yaitu yang berbentuk karbohidrat. Nah, sisa dari proses memasaknya itu dia itu akan mengeluarkan zat yang namanya oksigen. Ya, seperti diagram yang pertama, ada lagi Bapak diagram yang kedua ya. Tapi bentuknya masih sama juga ya. Masih sama, bentuknya tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis itu pertama dia membutuhkan bahan yaitu energi sinar cahaya matahari ya. Selanjutnya dia membutuhkan gas karbon dioksida dan yang terakhir adalah air dan mineral. Ketiga bahan ini ya dipakai oleh dia untuk memasak makanannya ya. Setelah dimasak, diolah jadi yang namanya glukosa ataupun yang tadi karbohidrat. Glukosa itu adalah zat gula. Zat gulanya itu dimakan sama tumbuhan. Buat apa? Buat energi dia, buat tenaga dia, buat dia tumbuh kembang, tumbuh besar. Sementara itu hasil dari proses memasak lainnya ya bukan hanya zat gula. Kalau zat gula kan ini untuk dirinya sendiri. Dia juga menghasilkan apa? Oksigen. Tapi kalau oksigen mah tidak dimakan oleh dia ya, tidak
tidak dimanfaatkan oleh dia, tapi oksigen hasil pemasakan itu, hasil masak itu akan dibuang ke udara, dilepaskan ke udara. Nanti oksigen ini bermanfaat nggak? Bagi siapa? Bagi makhluk hidup lainnya sangat bermanfaat. Oksigennya nanti ini buat napas kalian, buat napas hewan-hewan, bener nggak? Udara jadi segar, ya kan? Nah nanti oksigen ini dihirup oleh makhluk hidup lainnya, manusia dan hewan, ya. Manusia dan hewan bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan apa? Mengeluarkan karbon dioksida. Manusia napas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang nantinya karbon dioksida ini akan dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk proses fotosintesis. Jadi muter, ya kan? Tumbuhan butuh kita sebagai makhluk hidup, yaitu karena membutuhkan karbon dioksida dari hasil nafas kita. Sementara itu makhluk hidup seperti kita, ya manusia dan hewan itu membutuhkan juga tumbuhan. Karena apa? Karena manusia dan hewan itu kan bernapas menggunakan oksigen yang dihasilkan dari hasil proses fotosintesis pada tumbuhan. Dari video yang sudah Bapak putar dan diagram ataupun gambar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Ada yang mau ditanyakan nggak coba? Ayo, ya. Ya. Kenapa tumbuhan itu bisa makan? Kenapa tumbuhan harus makan? Gitu ya. Pertanyaannya seperti itu ya. Harusnya kenapa tumbuhan harus makan? Ya, ya tumbuhan juga kan makhluk hidup. Ya. Yang namanya makhluk itu pasti butuh apa yang namanya asupan energi, asupan zat yang untuk dia makan, untuk dia bertahan hidup, ya kan? Kalau dia makan akan mati nggak? Mati. Kayak kita kalau kita nggak makan akan mati nggak? Mati. Jadi sama, tumbuhan juga harus makan, sama halnya dengan makhluk hidup lainnya. Seperti itu. Coba ada lagi nggak bertanya? Ayo, masuk satu orang saja, silakan. Silakan bertanya. Silakan. Aja, silakan tentang ini. Ayo Jam, silakan bertanya. Ya apa saja yang ditanyakan seputar yang tadi video. Tadi kan di video ada yang namanya apalah? Stomata ya. Ayo, tahu nggak stomata? Ya. Kan makanya tanya. Tadi perhatikan nggak videonya? Ya. Nah itu kan ada yang namanya klorofil tadi. Ya, itu nggak? Di sini nggak ada kan klorofil ya? Nah, Bapak jelasin dah. Jadi kalau klorofil itu adalah zat hijau yang terdapat pada daun. Bapak tanya, semua daun hijau nggak warnanya? Kecuali daun kering, ada yang warnanya coklat. Zat hijaunya itu, warna hijaunya itu, ya, pada daun itu sangat berguna, ya. Karena melalui zat hijau itu pada daun dia nanti akan ada yang namanya stomata atau mulut daun. Mulut daun itu untuk apa? Untuk itu menangkap cahaya sinar matahari kayak mulut. Nah, jadi ke muka, cahaya sinar matahari masuk, ditutup lagi, kemudian dia proses memasak makanannya. Kemudian sama karbon dioksida masuk, tutup lagi, masak makanannya, dan akan menyerap air dan mineral naik ke atas melalui batang mulut daun yang disebut stomata, ya. Ingat ya. Mulut daun namanya apa? Stomata. Zat hijau daun namanya klorofil. Ya, silakan masing-masing kelompoknya bergabung. Kelompok cabai, kelompok kangkung, kelompok terong, terus kelompok apa lagi? Tomat. Satu lagi kelompok kentang. Silakan bergabung. Silakan kalian buat diagram atau gambar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Tadi kamu tunjukin gambarnya.
sekarang coba kalian buat lagi dalam bayangan pikiran kalian, ya, tanpa melihat yang tadi Bapak kasih tahu. Oke? Cobain cahaya matahari untuk bahan tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Nanti hasil fotosintesis itu akan menghasilkan apa aja, ya? Pertama apa, kedua apa, ya? Nanti kalian harus mampu menjelaskannya di depan. Oke? Siap? Nah, ini Bapak kasih kertasnya ya, sebar-sebar. Silakan buat. Waktunya berapa menit ya? Silakan buat aja dulu ya. Silakan dibuat. Nah, silakan aja. Ya, silakan dibuat. Silakan dibuat gambarnya atau diagramnya ya. Ya. Ayo, gerak. Langsung. Ya, Anissa sudah hampir selesai. Sudah ada keterangannya juga. Ada yang sudah selesai? Siap presentasi di depan? Siap? Oke, silakan maju kelompok yang pertama. Kelompok kangkung. Coba sini ya nih. Sini ya. Nah, di sini depan. Oke. Nah, siapa? Yang mau menjelaskan? Silakan siapa aja anggotanya? Selika, Anissa Putri, Nia, Estania, dan Salsabila. Ya, silakan. Ya, ya. Silakan mulai. Perhatikan. Boleh sambil duduk, kalian sambil duduk. Sambil duduk, sambil lihat teman-teman di depan. Sambil yang belum selesai sambil mengerjakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar keras suaranya. Coba, Bapak lihat. Biar keras suaranya. Ya. Ya, apa saja. Ya, terus. Karbon, lihat. Ya, terus selanjutnya satu lagi. Air dan terus. Nah, coba lihat. Ya, disiram oleh daun. Setelah itu ya, selanjutnya ketiga, sini nih, nah, gitu. Ini ada gambarnya depan. Nah, bahan tersebut, ya, berupa glukosa, terus karbohidrat. Terus menjadi apa lagi? Satu lagi ada masih. Tadi kan menjadi glukosa dan karbohidrat. Ini satu lagi. Itu hasil dari itu ya. Ya. Hasil dari
bahan yang tadi yang sama dihasilkan kan dua itu ya. Terus selanjutnya ya. Bisa nggak? Anissa, bisa nggak? Cukup? Nah, coba. Nah, ini sambil ditunjukin gambarnya. Coba perhatikan. Oh iya, terus. Oh. Oh iya. Gimana? Udah selesai? Tepuk tangan. Proses fotosintesis itu adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan di muka ini. Karena apa? Karena dari hasil proses fotosintesis itu ada yang namanya yang dihasilkannya itu oksigen. Oksigen itu kan berguna buat kita, buat hewan lainnya, ya kan? Buat bernapas. Seperti itu. Coba sekarang kalian semuanya diam. Coba kalian bayangkan dulu, berpikir dulu. Kalian berangan-angan membayangkan apa jadinya jika tidak ada tumbuhan di dunia ini. Coba matanya pejamkan, bayangkan apa jadinya jika tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Sudah ketemu jawabannya? Akan bagaimana? Akan tidak ada kehidupan lain. Akan tidak ada kehidupan makhluk-makhluk lainnya, ya. Makhluk hidup lainnya tidak akan ada karena kehidupannya tidak ada. Seperti itu ya. Karena saling berhubungan. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida juga buat dia mengolah makanannya. Sementara itu hasil dari fotosintesis kan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas. Manusia dan hewan untuk bernapas ya. Jadi seperti itu ya. Jadi proses fotosintesis itu sangat penting bagi kehidupan di muka bumi. Ya. Nah, Bapak ingin tahu sejauh mana kalian sudah mengerti nih di materi ini. Ya, siap? Sebelum masuk ke soal ulangan, coba perhatikan, masih semangat? Oke, Bapak minta tepuk semangat. Silakan kerjakan. Jangan lupa tuliskan nama. Ya, jadi udah semua itu yang kita pelajari. Ada, sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan? Udah. Sekarang duduk dulu yang rapi. Nah, sebelum kita berakhir proses pembelajaran hari ini, Bapak mau nanya dulu. Apa tuh? Apakah kalian suka materi hari ini? Nah, ada tidak materi yang tidak kalian sukai?
yang nggak suka? Ini maksudnya materi hari ini ya? Nggak ada? Nggak ada. Kesimpulannya kalian suka gitu? Terus Bapak mau menyimpulkan nih. Jadi tentang materi hari ini, tumbuhan itu ya sama halnya dengan makhluk hidup lain. Dia juga butuh makan. Cuma dalam proses makannya itu dia itu berbeda dengan kita, berbeda dengan seperti hewan ya. Kita kan punya mulut, punya perut, ya ada lambung, ada usus. Tapi kalau tumbuhan itu dalam proses mengolah makanannya itu beda dengan kita ya. Jadi dia itu memerlukan yang namanya energi cahaya matahari. Dia juga memerlukan karbon dioksida. Dia juga memerlukan air dan mineral. Ketiga bahan tersebut ya dibutuhkan oleh tumbuhan untuk mengolah makanannya. Diolahlah, dimasaklah, menjadi makan. Nah, makanannya berupa apa? Berupa gula atau karbohidrat. Ya, nanti dari sisa hasil olahan makanannya itu ya akan melepaskan apa dari tumbuhan? Melepaskan hasil sisa masaknya itu dia akan melepaskan oksigen ya, yang akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Jadi saling berhubungan tuh, saling berhubungan nggak? Saling berhubungan tumbuhan ke makhluk hidup lainnya, hewan ataupun manusia akan kembali lagi kepada tumbuhan. Berputar, saling ketergantungan. Dan Bapak ingin ngasih kalian tindak lanjut PR. Nanti di rumah kalian bisa ngerjain, boleh kalian kerjakan di rumah pulang sekolah atau nanti kerjainnya nanti malam juga boleh ya. Silakan keluarkan bukunya lah ya, nanti pada pertemuan selanjutnya ya kita baru kumpulkan ya, atau kita bahas kayaknya ya. Kalau sudah, kalian boleh merapikan alat tulisnya. Boleh Pak, boleh merapikan alat. Ya, kita beres, siap-siap untuk pulang. Giliran siapa sekarang ya? Silakan aja ke depan, pimpin doa untuk pulang. Tadi pagi ada saya, berarti besok paginya adalah Selika ya. Nanti pulangnya bagian. Nah, ya silakan jam. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini demikianlah ya. Bapak harap nanti pulangnya hati-hati di jalan ya. Jangan ada yang bawa sepeda. Ya. Banyak yang bawa sepeda. Hati-hati bawa sepedanya ya. Gak boleh ngebut-ngebutan, gak boleh sambil bercanda ya. Utamakan keselamatan. Ya. Sampai berjumpa di hari besok. Kita kembali belajar dengan penuh semangat. Itu duduk yang rapi. Berkelompok Bapak panggil ya untuk pulang. Kelompok cabai silakan. Kelompok